warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi pada KD 3.1, di mana KD 3.1 berbunyi menjelaskan metode pembuktian pernyataan matematis berupa barisan, ketidaksamaan, keterbagian dengan induksi matematika. Untuk materi pembelajarannya sendiri itu ada dua. Yang pertama yakni metode pembuktian dengan induksi matematika, dan yang kedua yakni penerapan induksi matematika. Saya akan menjelaskan pada materi pembelajaran yang pertama terlebih dahulu, yakni metode pembuktian dengan induksi matematika. Nah, apa sih induksi matematika itu? Jadi, induksi matematika yaitu adalah salah satu metode pembuktian dalam matematika. Namun, secara umum induksi matematika merupakan metode untuk membuktikan bahwa suatu sifat yang didefinisikan pada bilangan asli n adalah bernilai benar untuk semua nilai n yang lebih besar atau sama dengan sebuah bilangan asli tertentu. Nah, dalam induksi matematika ini ada prinsip yang wajib dipahami oleh setiap siswa. Misalkan Pn adalah sifat yang didefinisikan untuk suatu bilangan asli n, dan misalkan pula A merupakan suatu bilangan asli tertentu. Andaikan ada dua pernyataan berikut bernilai benar. Yang pertama yaitu PA bernilai benar, dan yang kedua, untuk sebarang bilangan asli K lebih dari sama dengan A jika PK bernilai benar, maka PK tambah I juga bernilai benar. Maka pernyataan untuk sebarang bilangan asli n lebih dari sama dengan A, Pn bernilai benar. Nah, dalam pembuktian induksi matematika ini terdiri dari dua langkah. Langkah yang pertama disebut dengan langkah dasar atau basis step. Kemudian langkah yang kedua disebut sebagai langkah induksi atau inductive step. Pada langkah pertama yang akan ditunjukkan yaitu nilai PA itu benar. Kemudian langkah yang kedua yang akan ditunjukkan yaitu bahwa untuk sebarang bilangan asli K lebih dari sama dengan A adalah bilangan asli tertentu. Jika PK bernilai benar, maka PK tambah 1 juga bernilai. Oke, sekarang mari kita bahas contoh 1 dari pembuktian induksi matematika. Soal yang pertama yakni buktikan dengan induksi matematika bahwa jumlah n bilangan ganjil positif yang pertama sama dengan n kuadrat. Maka penyelesaiannya yang pertama yaitu kita ketahui pola bilangan ganjil positif adalah 2n dikurangi 1 untuk n bilangan asli. Kemudian akan kita tunjukkan bahwa 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 sedemikian sehingga 2n kurangi 1 sama dengan n kuadrat. Misalkan Pn adalah persamaan.
Pn sama dengan 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 sedemikian sehingga 2n dikurangi 1 sama dengan n kuadrat. Kemudian, untuk membuktikan kebenaran pernyataan Pn, kita harus menyelidiki apakah Pn memenuhi prinsip induksi matematika, yaitu pertama kita lakukan seperti yang saya jelaskan tadi pada prinsip induksi matematika, yaitu langkah dasar dan langkah induksi. Langkah dasar itu tadi yang akan kita tunjukkan yaitu Pn bernilai benar, begitu kan? Kemudian akan ditunjukkan bahwa P1 bernilai benar. Untuk n sama dengan 1, maka P1 sama dengan 1 sama dengan 1 kuadrat sama dengan 1. Jadi P1 bernilai benar. Maka langkah dasar ini selesai, terbukti benar. Kemudian yaitu langkah kedua, langkah induktif. Akan ditunjukkan bahwa untuk sebarang bilangan asli n sama dengan k lebih dari sama dengan 1, jika PK bernilai benar, maka PK tambah 1 juga bernilai benar. Misalkan bahwa PK diasumsikan bernilai benar untuk sebarang bilangan asli n sama dengan K lebih dari sama dengan 1, yaitu PK sama dengan 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 sedemikian sehingga 2K dikurangi 1 sama dengan K kuadrat. Selanjutnya akan ditunjukkan bahwa untuk N sama dengan K tambah 1, maka PK tambah 1 juga bernilai benar, yaitu PK tambah 1 sama dengan 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 sedemikian sehingga 2K dikurangi 1 ditambah 2 dikali K tambah 1 dikurangi 1 sama dengan K tambah 1 kuadrat. Karena PK sama dengan 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah 2K dikurangi 1 sama dengan K kuadrat adalah pernyataan yang benar. Maka dari ruas kiri PK tambah 1 diperoleh 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah sampai dengan 2K dikurangi 1 ditambah 2 dikali K tambah 1 dikurangi 1 sama dengan, nah untuk 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 sampai dengan 2K dikurangi 1 ditambah 2 kali K tambah 1 dikurangi 1 sama dengan K kuadrat ditambah 2K tambah 2 dikurangi 1 sama dengan K kuadrat ditambah 2K tambah 1 sama dengan K tambah 1 kuadrat. Kedua ruas dari P K tambah 1 sama, maka PK tambah 1 bernilai benar. Maka langkah induktif selesai. Karena langkah dasar dan langkah induktif sudah selesai, maka menurut prinsip induksi matematika terbukti bahwa 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 sampai dengan 2n dikurangi 1 sama dengan n kuadrat untuk sebarang bilangan asli n lebih dari sama dengan 1. Jadi disimpulkan bahwa jumlah n bilangan ganjil positif yang pertama sama dengan n kuadrat dengan n bilangan asli. Selanjutnya yakni materi kedua. Nah, untuk materi kedua ini penerapan induksi matematika. Nah, dalam penerapannya prinsip induksi matematika itu
dapat digunakan untuk membuktikan rumus jumlah barisan atau biasa disebut dengan deret, kemudian ketidaksamaan, dan keterbagian bilangan bulat. Nah, pertama yang kita bahas yaitu penerapan induksi matematika pada rumus jumlah atau biasa disebut dengan deret. Nah, sebelum melakukan jumlah barisan atau deret, ada beberapa hal yang perlu kalian pahami terkait deret bilangan, yaitu jika Pn sama dengan U1 dan jika Pn sama dengan U1 tambah U2 ditambah U3 ditambah sedemikian sehingga ditambah UN sama dengan SN, maka P1 sama dengan U1 sama dengan S1. PK sama dengan U1 ditambah U2 ditambah U3, sedemikian sehingga UK sama dengan SK. Kemudian PK tambah 1 sama dengan U1 ditambah U2 ditambah U3, sedemikian sehingga ditambah UK ditambah UK tambah 1 sama dengan SK tambah 1. Untuk lebih jelasnya, mari kita langsung ke contoh ya. Soalnya yaitu gunakan induksi matematis untuk membuktikan bahwa rumus jumlah berhingga dari deret aritmatika dengan suku pertama A dan beda B adalah A ditambah A tambah B ditambah dalam kurung A tambah 2B sampai dengan dalam kurung A ditambah dalam kurung N kurangi 1 B sama dengan setengah N dikali 2A ditambah N kurangi 1 dikali B, dengan N adalah bilangan asli. Kemudian penyelesaiannya yaitu kita misalkan Pn sama dengan A ditambah dalam kurung A tambah B ditambah dalam kurung A tambah 2B sampai dengan dalam kurung A ditambah N kurangi 1 dikali B sama dengan setengah N dikali 2A ditambah N kurangi 1 dikali B. Sama seperti induksi matematika, langkah-langkah yang digunakan juga sama, yaitu ada langkah dasar dan juga langkah induktif. Untuk langkah dasarnya, untuk N sama dengan 1, P1 benar karena P1 sama dengan setengah dikali 1 dikali 2A ditambah 1 dikurangi 1 dikali B sama dengan setengah 2A sama dengan A. Langkah dasar selesai. Kemudian dilanjut dengan langkah induktif. Untuk N sama dengan K adalah sebarang bilangan asli, PK adalah pernyataan PK sama dengan A ditambah dalam kurung A tambah B ditambah dalam kurung A tambah 2B sampai dengan dalam kurung A ditambah dalam kurung K dikurangi 1B dikali B sama dengan setengah K dikali 2A ditambah dalam kurung K kurangi 1 dikali B. Kemudian kita asumsikan pernyataan PK itu benar. Kemudian akan ditunjukkan bahwa PK tambah 1 juga benar. PK tambah 1 sama dengan A ditambah dalam kurung A tambah B ditambah dalam kurung A tambah 2B sampai dengan A ditambah dalam kurung K dikurangi 1B ditambah A ditambah K tambah 1 dikurangi 1 dikali B. Maka diperoleh setengah dikali K tambah 1 2A ditambah dalam kurung K tambah 1
dikurangi 1 dikali B sama dengan setengah dikali K tambah 1 dikali 2A ditambah KB. Dari ruas kiri P K tambah 1, maka diperoleh A ditambah dalam kurung A tambah B ditambah dalam kurung A tambah 2B sampai dengan A ditambah dalam kurung K dikurangi 1B ditambah A ditambah K tambah 1 dikurangi 1 dikali B sama dengan A ditambah dalam kurung A tambah B ditambah dalam kurung A tambah 2B sampai dengan A tambah dalam kurung K kurangi 1 dikali B tambah A ditambah dalam kurung K tambah 1 dikurangi 1B sama dengan setengah K dikali 2A ditambah dalam kurung K kurangi 1 dikali B ditambah dalam kurung A ditambah dalam kurung K tambah 1 dikurangi 1 dikali B sama dengan kemudian setengah K dikali 2A tambah BK dikurangi B ditambah A ditambah BK. Kemudian AK ditambah setengah BK kuadrat dikurangi setengah BK ditambah A ditambah BK. Selanjutnya yaitu AK ditambah setengah BK kuadrat ditambah setengah BK ditambah A. Kemudian setengah dikali 2AK ditambah BK kuadrat ditambah 2A ditambah BK. Maka diperoleh hasil setengah K tambah 1 dikali 2A ditambah KB. Kedua rumus dari PK tambah 1 sama. Nah, kan sudah sama, maka PK tambah 1 itu bernilai benar. Maka langkah induktif terbukti dan selesai. Kemudian yang kedua ada penerapan induksi matematika pada keterbagian. Nah, sebelum kita mengkaji lebih jauh tentang penerapan induksi matematika pada keterbagian, perlu ditegaskan makna keterbagian dalam hal ini yaitu habis dibagi, bukan hanya dapat dibagi. Nah, pernyataan A habis dibagi B bersinonim dengan A kelipatan B, B faktor dari A, B membagi A. Maka jika P habis dibagi A dan Q habis dibagi A, maka P tambah Q maka juga habis dibagi A. Sebagai contoh, 4 habis dibagi 2, 6 habis dibagi 2, maka 4 tambah 6 juga habis dibagi 2. Untuk lebih jelasnya, mari kita langsung ke contoh soal. Soalnya yaitu buktikan bahwa 7N dikurangi 1 habis dibagi 6 untuk sebarang bilangan asli N. Maka kita misalkan Pn adalah pernyataan 7N dikurangi 1 habis dibagi 6. Seperti yang tadi, kita menggunakan langkah dasar dan juga langkah induktif. Yang pertama langkah dasar, kita buktikan bahwa P1 itu sama dengan P1 itu benar. Karena 7N dikurangi 1 sama dengan 7, N-nya kita ganti 1. Jadi 7 dikali 1, 7 pangkat 1 dikurangi 1 sama dengan 7. Karena 7 pangkat 1 itu kan 7. Jadi hasilnya 7 dikurangi 1 sama dengan 6. Nah, 6 ini sudah pasti habis dibagi 6 kan? Nah, langkah dasar selesai. Kemudian langkah induktif. Sebagai hipotesis induktif, asumsikan bahwa PK itu benar, yaitu dengan mengasumsikan bahwa 7K dikurangi 1 itu habis dibagi 6. Untuk sebarang bilangan asli K,
untuk sebarang bilangan asli K. Sehingga PK dapat dinyatakan sebagai 7K dikurangi 1 sama dengan 6C untuk sebarang bilangan asli C. Selanjutnya, dengan asumsi bahwa PK itu benar, maka PK tambah 1 yaitu pernyataan bahwa 7K tambah 1 dikurangi 1 itu habis dibagi 6 juga benar. Maka itu harus ditunjukkan bahwa 7K tambah 1 dikurangi 1 itu habis dibagi 6. Kita perhatikan. 7K tambah 1 dikurangi 1 sama dengan 7K dikali 7 dikurangi 1. Nah, kemudian 7K dikali 7 pangkat K dikali N tambah 1 dikurangi 1. Kemudian 6 dikali kemudian gini, yang dalam 7 pangkat K ini dikalikan pada dalam kurung ini 6 tambah 1. Jadi 6 dikali 7 pangkat K ditambah 7 pangkat K dikurangi 1. Kemudian 6 dikali 7 pangkat K ditambah 6C. Kan tadi 7K 7 pangkat K dikurangi 1 itu PK. Nah, PK tadi ini dinyatakan, sehingga PK dapat dinyatakan sebagai 7K dikurangi 1 sama dengan 6C. Nah, maka dari itu 7K dikurangi 1 itu sama dengan 6C, maka kita tulis 6C gitu. Maka diperoleh hasil 6 dikali 7K ditambah C. Nah, itu sudah jelas bahwa ruas kanan 6 dikali 7 pangkat K tambah C merupakan kelipatan 6. Jadi PK tambah 1 benar. Langkah induktif selesai. Karena langkah dasar dan langkah induktif dipenuhi, menurut prinsip induksi matematika terbukti bahwa 7N dikurangi 1 habis dibagi 6 untuk sebarang bilangan asli N. Kemudian yang ketiga yaitu ada penerapan induksi matematika pada ketidaksamaan. Sebelum kita mengkaji lebih tentang penerapan induksi matematika pada ketidaksamaan, kita perlu memperhatikan sifat-sifat ketidaksamaan yang digunakan pada berikut ini, yaitu sifat transitif. Sifat transitif yaitu B kurang dari C sifat transitif B lebih dari C kurang dari A, maka A lebih dari C, atau B kurang dari C dan B lebih dari A, maka A kurang dari C. Kemudian A kurang dari B dan C lebih dari 0, maka AC kurang dari BC, atau A lebih dari B dan C lebih dari 0, maka AC lebih dari BC. Kemudian A kurang dari B, maka A tambah C kurang dari B tambah C, atau A lebih dari B, maka A tambah C lebih dari B tambah C. Soalnya yaitu gunakan induksi matematika untuk membuktikan bahwa 2N kurang dari N faktorial untuk sebarang bilangan asli N dengan N lebih dari sama dengan 4. Kita selesaikan. Kita misalkan Pn adalah pernyataan bahwa 2N kurang dari N faktorial
Perhatikan bahwa ketaksamaan salah untuk N sama dengan 1, 2, dan 3. Karena tadi dengan N diketahui dalam soal itu N lebih dari sama dengan 4. Berarti perhatikan ketaksamaan salah untuk N, berarti yang di bawahnya 4 gitu kan. Kemudian langkah dasar. Sama seperti tadi, tetap induksi matematika tetap menggunakan langkah dasar dan juga langkah induktif. Untuk membuktikan bahwa ketaksamaan benar untuk N lebih dari sama dengan 4, mensyaratkan bahwa langkah dasar adalah P4. Perhatikan bahwa P4 benar karena 2 pangkat 4 sama dengan 16, kurang dari 24 sama dengan 4 faktorial. Langkah dasar selesai. Kemudian ada langkah induktif. Asumsikan PK benar untuk sebarang bilangan asli K dengan K lebih dari sama dengan 4, yaitu dengan mengasumsikan bahwa 2 pangkat K kurang dari K faktorial untuk sebarang bilangan asli K dengan K lebih dari sama dengan 4. Pada hipotesis induktif, harus ditunjukkan bahwa P K tambah 1 juga benar. Dalam hal ini harus ditunjukkan jika 2 pangkat K kurang dari K faktorial benar untuk sebarang bilangan asli K dengan K lebih dari sama dengan 4. Maka 2 pangkat K tambah 1 kurang dari K tambah 1 faktorial juga benar. Maka diperoleh 2 pangkat K tambah 1 sama dengan 2 dikali 2 pangkat K kurang dari 2 dikali K faktorial kurang dari 2K tambah 1 kurang dari K tambah 1 dikali K faktorial sama dengan K tambah 1 faktorial. Telah ditunjukkan bahwa PK tambah 1 benar jika PK benar, langkah induktif selesai. Karena langkah dasar dan langkah induktif sudah diselesaikan, maka menurut prinsip induksi matematika PN benar untuk sebarang bilangan asli N dengan N lebih dari sama dengan 4. Dengan demikian terbukti bahwa 2N kurang dari N faktorial benar untuk sebarang bilangan asli N dengan N lebih dari sama dengan 4. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.